Hai Sobat Duta Balap semua, welcome back to my channel. Marc Marquez mendadak dijadikan penuntun bagi rider Aprilia di MotoGP Prancis 2025. Marc Marquez menunjukkan kecemerlangannya dalam menangani balapan rumit di seri Prancis. Pengalamannya terbukti meski gagal podium pertama di sirkuit Le Mans, Minggu, 11 Mei 2025. Marquez bahkan dijadikan pembimbing dadakan oleh rider lainnya dalam menentukan strategi balapan. Hal itu diakui rider Aprilia, Raul Fernandez. Saya menggunakan Marquez sebagai pemandu saya, kata Raul. Balapan yang kacau di Prancis membuat seluruh rider harus memutar otak atur strategi. Raul pun menjadi Marquez panutan dalam menentukan pergantian motor. Di sana juga, saya menggunakan Marc sebagai pemandu saya, ucap Raul. Pada putaran kedua, ketika kami akan memasuki grid setelah berhenti karena hujan, saya ingin masuk dan menunggu untuk melihat apa yang akan dia, Marquez, lakukan. Ketika saya melihat Marc juga masuk, saya berpikir, oke, ini keputusan yang tepat. Pada akhirnya, itu tidak mudah, tetapi saya senang, jelasnya. Namun begitu, Raul mengakui jika settingan bannya masih belum optimal di Le Mans. Satu-satunya hal yang dapat saya katakan sebagai, tetapi, adalah bahwa kami menggunakan ban belakang sedang dan itu tidak bekerja dengan baik. Saya tidak berpikir itu bekerja 100% pada putaran manapun. Saya menghabiskan seluruh balapan dengan mengendalikan gas. Dan saya hampir tidak dapat membukanya sepenuhnya bahkan di lintasan lurus, ungkap rider asal Spanyol tersebut. Raul membuktikan bahwa tidak pernah salah menjadikan Marquez sebagai rujukan penentu keputusan. Jadi, semuanya berakhir dengan baik. Saya benar. Saya biasanya jarang gagal dalam keputusan itu. Dan selanjutnya, yang penting adalah bertahan dan bertahan, pungkasnya. Raul berhasil mempertahankan posisinya di 10 besar hingga akhir balapan. Rider berusia 24 tahun itu mencatat finish terbaiknya di musim ini. Raul menempati posisi ke-7 dengan selisih 1 menit 10,302 detik dari Johann Zarco yang memenangi balapan. Marc Marquez sendiri finish di posisi kedua dengan selisih 20 detik lebih dari Zarco. Meski gagal podium pertama, Marquez kembali ke puncak klasemen MotoGP 2025 dengan 171 poin. The Baby Alien berselisih 22 angka dari Alex Marquez. Nah Sobat Duta Balapku semua, di sisi lain, Jorge Martin ingin memutus kontraknya dengan Aprilia pada akhir MotoGP 2025, ternyata sudah ada tim yang menunggunya. Tim yang dimaksud adalah Honda HRC, yang kabarnya telah menyiapkan kontrak berdurasi 3 tahun untuk juara MotoGP 2024 ini. Honda disebut-sebut tengah berburu rider untuk menggantikan Luca Marini yang kontraknya akan habis pada akhir 2025 mendatang. Dengan peningkatan performa pada awal 2025 ini, jelas raksasa Jepang itu adalah solusi menarik buat setiap rider termasuk Jorge Martin. Selain itu pabrikan berlogo sayap mengepak itu menyandang status yang tersukses di MotoGP, belum lagi memiliki sumber dayanya yang sangat besar. Mereka juga telah menunjukkan keseriusan untuk bangkit dari keterpurukan dan hasilnya mulai pelan-pelan terlihat sekarang. Apalagi di sana ada Aleix Espargaro, sosok orang terdekat yang nasihatnya pasti didengar oleh rider asal ibu kota Spanyol tersebut. Namun Martin tidaklah sendirian, lantaran Honda juga menjalin komunikasi dengan sejumlah nama potensial lainnya. Termasuk salah satunya adalah Pedro Acosta, yang berada di manajemen Albert Varela yang juga menangani Martin. Kemudian kabarnya nama bintang World Superbike Toprak Razgatlioglu juga masuk radar, belum lagi Johann Zarco yang baru saja memenangkan balapan bersama tim LCR Honda di Le Mans. Yang pasti sebelum Honda mengambil langkah lanjutan, Martin harus menyelesaikan permasalahan kontraknya dengan Aprilia, yang sebenarnya baru habis pada akhir 2026. Di sisi lain, Francesco Bagnaia masih berada di urutan ketiga klasemen MotoGP 2025, namun sudah ketinggalan jauh dari Marc Marquez yang berada di puncak. MotoGP 2025 baru saja melewati seri ke-6. Bagnaia kini menempati peringkat ketiga dengan 120 poin, tertinggal 51 poin dari Marc yang ada di peringkat pertama. Sementara peringkat kedua ditempati Alex Marquez dengan 149 poin. Masih ada 16 balapan lagi, namun 6 seri awal yang tak meyakinkan membuat kans Bagnaia menjadi juara musim ini terbilang tipis. Terlebih Marc,
yang kini menjadi rekan satu timnya di Ducati, menampilkan performa jauh lebih baik. Dari 6 seri, Bagnaia baru bisa meraih 1 gelar, sekali runner-up, dan 2 kali peringkat ketiga. Pada balapan terakhir di MotoGP Prancis 2025, Bagnaia terjatuh dan hanya finish di urutan ke-16. Satu-satunya gelar diraih Bagnaia dalam balapan MotoGP Amerika Serikat saat Marquez terjatuh. Tim saya harus menjelaskan ke saya, mereka harus memberi sesuatu yang lebih ke saya. Saya tahu mereka mencoba segalanya untuk membantu saya, tetapi setelah 6 balapan kami tidak menemukan solusi, ujar Bagnaia. Bagnaia bahkan mengaku tidak peka lagi dengan motor Ducati Desmosedici GP25 yang menjadi tunggangannya pada musim ini. Mau bikin catatan waktu tercepat atau 4 detik lebih lambat semuanya sama saja, tidak ada feedback dari motor. Ini benar-benar susah. Sama seperti di Thailand, kata Bagnaia mengingat seri pertama musim ini di negeri Gajah Putih. Bagnaia sempat diprediksi bakal bersaing ketat dengan Marquez pada musim ini lantaran kedua rider menggunakan motor yang sama, namun ternyata hingga 6 balapan awal Bagnaia tak bisa mengimbangi Marquez yang bisa melesat cepat dan cukup konsisten. Selanjutnya Bagnaia akan menggeber motor Desmosedici dalam balapan MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone pada 23 hingga 25 Mei mendatang. Nah sobatku duta balap, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya.